Jamaah rahimakumullah, masih membahas tentang adab etika seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, yaitu membersihkan hati, jiwa dari berbagai macam kotoran. Sudah disampaikan di beberapa kesempatan terakhir di pagi Jumat pekan lalu, itu kita membahas tentang terapi obat untuk penyakit hasad. Ya. Di antaranya apa? Penyakit hasad itu bisa diobati dengan memahami dan meyakini akan keadilannya Allah. Allah itu maha adil. Masing-masing manusia itu sudah mendapat jatah bagiannya. Jadi kalau ada orang hasud, iri, dengki, ya, itu secara otomatis dia itu tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Betul ya Bapak Jamal Makullah ya. Secara otomatis kan begitu ya. Padahal Allah yang maha muqtadir, maha menentukan, pastilah ketentuan Allah itu yang terbaik. Nah, kalau kemudian ada orang yang iri dengki kepada saudaranya, tetangganya, berarti secara tidak langsung dia itu tidak ridho terhadap takdir Allah. Di antara obat riya malam hari ini jamaah rahimakumullah, yaitu menyadari bahwa seluruh makhluk tidak kuasa memberinya manfaat. Jadi pernah ada satu hadis, sekiranya seluruh makhluk dari awal hingga akhirnya jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan manfaat atau mendatangkan madharat, ya. Misalnya untuk mendatangkan manfaat, selama Allah tidak menetapkan untuknya manfaat, ya, walaupun semuanya berkumpul agar dapat memberi manfaat, ya tidak akan terjadi. Atau seluruh makhluk, ya, ingin mendatangkan madharat, juga kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Karena semuanya bergantung dengan kehendak Allah. Maka Allahus Shomad, Allah lah tempat bergantung. Segala sesuatunya itu terjadi dan tidak bergantung Allah menghendaki atau tidak. Di Indonesia dulu pernah ada balap motor GP di mana, Pak? Daerah Indonesia Timur. Wah, ya. Yo apa carane ben pas acara Ramadan. Nah, ditahan. Kalau Allah menghendaki hujan, ya hujan aja. Terus terakhir kemarin waktu 17-an di mana? Ibu kota negara. Wah, disiapkan pawang hujan biar nanti pas prosesi upacara kemerdekaan di sana enggak turun hujan, yo pangga hujan. Nah, itu artinya semuanya itu terjadi dengan kehendak Allah. Iya yakun wa illam yasha lam yakun. Kalau Allah berkehendak ya terjadi, jika Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Nah, di antara obat riya adalah menyadari bahwa seluruh makhluk tidak punya kuasa memberinya manfaat selama Allah tidak menetapkan untuknya. Dan mereka juga tidak kuasa, maksudnya seluruh makhluk tadi, menimpakan madharat kepadanya, maksudnya kepada kita, selama Allah tidak menakdirkan baginya atau bagi kita. Lalu mengapa dia atau kita membatalkan amal? Maksudnya begini, lah mau riak sama orang itu apa untungnya? Lawang mereka itu kan juga bisa mendatangkan manfaat apa-apa toh. Toh kalaupun ada orang bisa memberikan manfaat kepada kita, itu pun juga karena izin Allah. Maka tidak usah salah tujuan, salah niat. Kalau mau cari pandangan manusia, pujian penghargaan manusia, sebenarnya kalau dihitung-hitung nggak ada untungnya. Karena mereka itu tidak bisa mendatangkan madharat ataupun manfaat. Jadi nggak usah diharap, nggak usah dicari. Nah, kurang lebihnya begitu. Bukan hanya membatalkan amalnya orang yang riya, namun juga merugikan agamanya dan menyibukkan dirinya
dengan memperhatikan siapa yang sejatinya, yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat baginya, maka hanya akan susah saja. Kapan tujuannya riak, kok beramal gak ada yang lihat, bingung malah susah. Ya opo ki wong aku kaya ngene kok ora enek sing nilai blas iki. Ku sitok-sitok ngono nek sing kei muji aku apa kei penghargaan apa ngomongke aku wong rajin kek apa kek. Begitu ya jamaah rahimakumullah. Yang terjadi adalah kekecewaan karena berharap kepada selain Allah. Nah, ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, padahal Allah akan membongkar niatnya yang buruk dalam hatinya. Jadi kalau sampai seseorang itu riak, naudzubillah kita ya, nanti Allah akan beberkan. Justru akan dibukakan niat buruknya itu tadi. Sebagaimana sabda Nabi yang berarti barang siapa memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya. Astagfirullah. Barang siapa yang memperlihatkan amalnya, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya. Maka Abu Yusuf itu pernah berujar beliau, tidaklah aku duduk di satu majelis dengan niat aku ingin tawadhu, merendahkan hati. Walaupun aku sudah tahu, aku tidak akan mengatakan sudah, gak usah nyampaikan itu, aku sudah tahu. Tapi tetap mendengar, merendahkan hati, kecuali aku dapat mengungguli. Maksudnya dapat memahami lebih unggul dari yang lain. Tetapi tidaklah aku duduk di satu majelis dengan tujuan mengungguli. Dari awal tujuannya mau mengungguli, wong biasanya ya memang yang paling unggul, gitu ya. Kecuali belumlah aku bangkit dari majelis tersebut kecuali aku dipermalukan. Jadi dibalas cash ini jamaah rahimakumullah. Dibalas. Baik, berikutnya. Jadi obat penyakit ini adalah pemahaman bahwa seluruh makhluk tidak kuasa memberi manfaat, termasuk dalam hal tadi ya, penilaian, pujian dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti lalu kemudian orang nggak beramal. Ya, misalnya saya nggak mau ngaji lah, takut teriak. Kenapa? Nanti dibilangin orang apa? Sok rajin, sok alim. Nah, itu juga tidak. Selama tujuannya benar, ikhlas karena Allah, ya lakukan. Bahkan kalau masih ada riak saja, kalau dia niat sama Allah, kemudian meminta ya Allah, aku minta dengan keistiqomahanku beribadah, jika masih ada riak dalam hatiku, maka hilangkan riak itu. Sehingga aku bisa beribadah memang betul-betul karena mencari itu. Nah, jadi jangan karena beralasan takut riak lalu kemudian orang tidak beramal. Ini keliru juga nanti. Berikutnya, obat penyakit merendahkan manusia. Nah, ini termasuk bagian dari ujub dan sombong. Orang itu akan sombong kalau ujub dulu mesti. Ujub ini ibarat penyakit level 1 lah ini. Nah, sombong nanti level di atasnya. Nah, kalau sudah ujub sombong, nanti akan memunculkan penyakit-penyakit lain. Apa? Merendahkan manusia. Bentuknya dengan apa? Ya bisa mengejek, mengolok-olok, memandang dengan pandangan sinis, dan lain sebagainya. Nah, di antara obat dari merendahkan manusia adalah merenungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yang berarti janganlah satu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok Allah. Ini terapi ayatnya. Kemudian juga ayat yang lain masih dalam surat yang sama, Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Jadi jangan sampai kelebihan yang Allah titipkan kepada kita yang hanya sementara ini menjadi alasan kita untuk kemudian merendahkan orang lain. Karena yang dinilai oleh Allah ketakwaannya. Dan seseorang pun juga tidak boleh merasa diri lebih bertakwa. Ada firman Allah dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci, Dia Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang dihina itu lebih bersih hatinya, lebih mulia amalnya, dan lebih ikhlas niatnya di sisi Allah. Jadi apapun keadaannya tidak ada alasan bagi seseorang itu untuk merendahkan manusia yang lain, karena setiap manusia itu memiliki kelebihan, ya, memiliki keistimewaan. Ya. Bahkan tawaduk yang paling luar biasa itu ketika dia mampu bertawaduk sekalipun kepada orang yang lebih rendah darinya, baik itu dalam hal usia, harta, tahta, harta, ya. Kalau ada orang tawaduk tapi dengan orang yang di atasnya, wajar tidak jamaah? Enggak sombong dengan orang yang di atasnya, wajar nggak? Ya wajar lah, kalah level kan. Lengati sombong yo kok kemakiman ya, gitu kan. Terus dia tawaduk kepada sesamanya, sejawat dengannya. Ya wajar juga. Podo-podo lek, mohon maaf yo, podo-podo lek kuli ini dadak kok yo, gitu kan. Artinya sama statusnya. Harus di antara kawan yang sama stratanya itu, teman itu ya tawaduk dengan kita, kita ya tawaduk dengan teman kita. Ya biasa juga. Tapi akan luar biasa kalau seseorang itu masih bisa bersifat dan bersikap tawaduk sekalipun kepada yang lebih rendah darinya dalam hal apapun. Nah, kenapa? Karena dia punya keyakinan pastilah dia juga punya kelebihan yang kita tidak tahu, atau bahkan di sisi Allah itu lebih mulia kelebihan itu daripada kita. Barangkali kita tidak punya. Artinya apa? Ya, ibarat manusia itu dikatakan punya kekurangan, punya aib kesalahan, itu ada istilah sakurukul iwak ya tetep enek dagingi. Artinya orang kabeh ki awake gurih tok ngono lho, Pak. Artinya apa? Seburuk-buruknya orang juga tetap masih dimungkinkan ada kebaikannya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi mestinya kalau kita melihat kekurangan orang itu tidak terfokus kepada kekurangannya, tapi terfokus dengan bahwa dia itu manusia yang terbuka peluang ketika Allah menghendaki dia bisa bertaubat darinya, kemudian bisa lebih baiklah lagi. Khawatirnya kalau kita sudah ujub dulu, sombong dulu, dianya yang berubah jadi baik, tapi amal kita sudah hangus gara-gara ujub atau sombong itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai tambahan, 2, obat penyakit riya adalah memahami bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Lah kalau tujuannya mencari apa? Penilaian, penglihatan, prestis di tengah-tengah manusia, lah apa manusia itu bisa mendatangkan manfaat? Tidak bisa. Kalaupun bisa, itu pun juga karena izin Allah. Jadi tidak usah, tidak perlu. Kemudian yang kedua, terapi atau obat dari penyakit merendahkan orang adalah memahami, mentadaburi firman Allah bahwa orang beriman itu dilarang mengolok-olok, ya, menjelek-jelekkan, merendahkan, itu bagian, ya. Kenapa? Karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Dan Allah melihat itu bukan pada bentuk dan rupa, melainkan Allah melihat kepada amal hati dan amal. Kemudian kita juga dilarang oleh Al-Quran untuk berlaku
merasa diri lebih suci, karena dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara cukupkan, mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.